Shalom adik-adik semuanya, Mother Citra Riana. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes yes yes. Nah, di sini ada Kakak Meli sama ada Kakak Dina mau menginformasikan beberapa informasi terkait Paskah kita tahun ini. Siapa yang sudah tidak sabar untuk memperingati Paskah? Wah, semuanya adik-adik sudah tidak sabar ya. Kakak dan abang guru sekolah minggu di sini mau mengadakan beberapa perlombaan. Nah, sudah tidak sabar pastinya ya adik-adik. Nah, nanti lombanya akan disampaikan oleh Kakak Dina. Silakan Kakak Dina. Oke, baik adik-adik, untuk adik-adik yang kelas 0 sampai kelas 2 SD, kakak dan abang mengadakan kegiatan menghias seluruh adik-adik. Nah, menghias seluruhnya bisa dikirimkan via foto karyanya ke Kakak Meli siang yang adik-adik ya, dan batas pengumpulannya pada tanggal 10 April adik-adik. Dan untuk kelas 3 dan 4 SD itu kita mengadakan solo ya adik-adik, bernyanyi solo. Kita menyanyi solonya dari buku Eden 549 Holland dan adik-adik, dan bisa dikirimkan videonya ke Kakak Meli Simamora, dan batas pengumpulnya pada tanggal 10 April 2022 ya adik-adik ya. Nah, itu merupakan lomba kita pada tahun ini ya, untuk kelas 0 sampai kelas 4. Tadi yang kelas 0 sampai kelas 2 ada lomba menghias telur, dan lomba yang kelas 3 sampai kelas 4 lomba bernyanyi solo. Jangan lupa juga nanti pakai kostumnya yang bagus ya adik-adik ya. Boleh pakai baju anak-anak atau baju-baju yang lainnya. Oke adik-adik. Nah, itu saja informasi mengenai Paskah kita pada tahun ini. Jangan lupa adik-adik semangat untuk mengikutinya dan kirim hasil karya adik-adik ke Kakak Guru Sekolah Minggu. Oke, terima kasih adik-adik. Shalom. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat pagi, selamat hari minggu. Sebelum kita mulai ibadah, kakak perkenalkan dulu ya, yang pelayan untuk minggu ini ya, yaitu yang main musik kita adalah Bang Dinan Marula. Nah, yang kedua teman Inani sebagai song leader Kayanti Sampuna. Dan yang ketiga adalah tahu sendiri kan, Inang siaran. Selamat hari minggu. Nah, sebelum kita ibadah, tangannya dilipat dulu, duduk dengan rapi. Nah, kita bernyanyi selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semangat berlalu.
menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Halo adik-adik di rumah, kita lanjut ibadah kita. Nah, kita sebelum mendengarkan hukum Taurat, kita bernyanyi dulu Gomlas Rohado Rohako. Hukum Taurat diambil pada minggu ini dimulai dari kitab pertama. Kitab pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Apakah ketentuan Allah akan dasar hutangnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pecemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi Aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ayo adik-adik di rumah, kita bangkit berdiri, kita bernyanyi Happy Yaya. Kita mau mengampuni dosa. Happy Yaya, Happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Tidak jadi kenangan, malah jadi dia. Cintaku semakin ramai. Happy Yaya, Happy Yaya, saya senang jadi anak Tuhan. Tidak jadi kenangan, jadi kenangan, cintaku semakin mendalam. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel pada minggu ini diambil dari Yesaya 43 ayat 16 sampai 21. Kita membacakannya secara bergantian. Nanti di ayat yang terakhir kita bersama-sama. Yesaya 43. Allah adalah satu-satunya penebus. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh
kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku. Kita sama-sama. Umat yang telah berbentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyampainya, semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang di rumah, kita bangkit berdiri untuk pengakuan iman. Nah, kita berdiri adik-adik ya, kita bernyanyi, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Oke, tadi pasangan Sadario, Sadario, hari ini Tuhan, Beta-beta, beta-beta, melati roha, melati roha. Sadario, hari ini Tuhan, beta-beta, melati roha. Sadario, Sadario, hari ini Tuhan. Semua sekali lagi, Sadario. Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta-beta, beta-beta, melati roha, melati roha. Sadarion, hari ini Tuhan, beta-beta, melati roha. Sadarion, Sadarion, hari ini Tuhan. Mari kita berdoa. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit
pula dari orang mati, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga dan akan turun dari surga menghakimi orang yang hidup dan yang mati. menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. dan kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Sebelum kita mau membaca firman Tuhan, kita bernyanyi dulu. Sayang, sayang, disayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku dianggap jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Semua. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Semuanya semua baca kitab suci dari Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Citra Raya. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Wah, kayaknya adik-adik yang di rumah masih kurang semangat nih. Kakak sapa sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat? Luar biasa? Yes, yes, yes. Wah, puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu semuanya pada semangat ya. Nah, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hati dan pikiran kami, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang taat, dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah hati kami Tuhan, pimpin kami semua Tuhan. Berkati juga Tuhan kakak guru sekolah minggu yang akan membawakan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang adik-adik sekolah minggu,
Yuk kita buka Alkitab kita di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Ya, dibuka Alkitabnya yuk adik-adik. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Sudah? Kakak ulang sekali lagi ya. Di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah, nanti kakak akan bacakan, adik-adik semuanya mengikuti ya yang ada di rumah ya, dibaca Alkitabnya ya. Oke. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebelumnya Kakak Meli mau tanya dulu sama adik-adik sekolah minggu. Siapa yang masih ingat hari penciptaan, 6 hari penciptaan? Ayo, siapa yang masih ingat? Hari pertama Allah menciptakan apa ya kira-kira? Ada yang masih ingat? Wah, ada yang masih ingat. Nih, hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Benar teman-teman, diingat ya, dicatat bila perlu. Hari pertama Allah menciptakan terang dan gelap. Oke, untuk hari kedua kira-kira Allah menciptakan apa ya adik-adik ya? Ada yang masih ingat? Nah, untuk hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Nah, hari kedua Allah menciptakan cakrawala, langit dan bumi ya teman-teman. Oke, untuk hari yang ketiga Allah menciptakan apa ya kira-kira? Nah, benar sekali adik-adik. Nah, pada hari yang ketiga Allah menciptakan nih ada air, ada daratan dan juga ada tumbuhan. Nah, ini untuk hari penciptaan yang ketiga. Nah, untuk hari penciptaan yang keempat kira-kira Allah menciptakan apa ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, untuk hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang. Nah, ada seperti matahari, ada bulan, dan juga ada bintang, benda-benda penerang. Nah, untuk hari yang kelima, yuk siapa yang tahu?
hari yang kelima Allah menciptakan hewan, baik yang ada di laut, baik yang ada di darat dan juga di udara, adik-adik. Nah, ini hewan-hewan ini diciptakan Allah pada hari keberapa ya? Kelima. Benar sekali adik-adik. Nah, untuk hari yang keenam, kira-kira Allah menciptakan apa? Hayo. Ada yang masih ingat? Ya, benar sekali adik-adik. Untuk hari yang keenam, Allah menciptakan manusia. Nah, menciptakan kakak Meli, adik-adik, manusia ya. Hari ke-6. Benar sekali adik-adik. Nah, untuk hari yang ketujuh, Allah beristirahat. Makanya setiap hari Minggu kita harus pergi ke gereja adik-adik untuk memuji Tuhan, menguduskan hari Sabat ya adik-adik ya. Nah, itu ya adik-adik tadi penciptaan hari pertama sampai hari ke-6. Tadi hari pertama Allah menciptakan apa? Terang dan gelap. Kalau hari yang ke-6 manusia. Benar, untuk hari yang kelima Allah menciptakan apa adik-adik? Benar, ada hewan yang di darat, di laut, dan juga di udara. Benar ya adik-adik. Nah adik-adik, tahu nggak sih kenapa Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6? Ada yang tahu? Kenapa ya kira-kira Allah menciptakan manusia itu pada hari yang terakhir, hari yang ke-6? Ketika semuanya sudah siap, sudah ada hewan, tumbuhan, bumi, baru Allah menciptakan manusia. Kenapa ya? Nah, karena Allah mau bahwa manusia ini yang merawat seluruh ciptaan dari Allah. Ingat, merawat, menjaga. Nah, itulah sebabnya mengapa manusia diciptakan pada hari ke-6 supaya ada yang merawat tumbuh-tumbuhan, hewannya yang sudah Allah ciptakan. Nah, itu adik-adik. Dan adik-adik tahu tidak mengapa tadi disebutkan ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Nah, segambar dengan Allah artinya apa ya adik-adik? Bahwa kita diciptakan Allah itu karakter-karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Contohnya karakter apa sih adik-adik yang ada di pada kita yang dikasih oleh Allah, yang diberikan oleh Allah? Nah, karakter-karakter yang mengasihi adik-adik, karakter yang menjaga, melestarikan alam kita. Nah, ini juga salah satu karakter yang diberikan Allah, serupa dan segambar oleh Allah adik-adik. Nah, ngomong-ngomong tentang menjaga dan merawat, kita manusia nih adik-adik diciptakan pada hari yang ke-6. Kata Allah, kita ini manusia harus menjaga dan merawat setiap apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Nah, kira-kira Kakak Meli mau tanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang suka buang sampah sembarangan, tidak pernah menjaga lingkungannya? Ayo, siapa di sini yang suka seperti ini nih adik-adik, membuang sampah sembarangan? Ayo adik-adik, siapa yang suka membuang sampah sembarangan? Ayo, gak ada yang suka membuang sampah sembarangan. Nih, lihat adik-adik, dia ini buang sampah sembarangan. Boleh tidak adik-adik? Itu namanya menjaga yang diciptakan oleh Allah tidak? Tidak. Dia membuang sampah nih sembarangan. Akibatnya apa adik-adik ketika kita membuang sampah sembarangan?
Benar, banjir di mana-mana adik-adik. Karena airnya tidak bisa mengalir, tersumbat. Jadi banjir adik-adik ketika kita membuang sampah sembarangan. Itu yang dinamakan karakter Kristus yang ada di dalam diri kita, mengasihi, menjaga alam. Tidak adik-adik. Jadi ketika kita mempunyai karakter Kristus ada di dalam diri kita harus apa adik-adik? Menjaga, melestarikan lingkungan. Contohnya bersih-bersih nih adik-adik, ketika ada sampah, adik-adik melihat sampah di jalan, adik-adik tidak apa-apa untuk memungutnya dan buang ke tempat sampah. Nah, siapa yang pernah seperti itu? Atau ketika ada sampah dilihat, ya udah biarin aja sampahnya, dia tidak mau ngambil. Siapa yang seperti itu? Nah, ingat adik-adik, Tuhan Yesus itu berpesan sama kita. Allah berpesan kepada kita. Kita diciptakan segambar, serupa dengan Allah. Kita mempunyai karakter Kristus. Berarti kita harus mengasihi, menjaga setiap apa yang sudah diciptakan oleh Allah. Contohnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Ketika adik-adik melihat ada sampah di jalan atau ada teman yang membuang sampah sembarangan, adik-adik boleh menegurnya. Hei teman, jangan buang sampah sembarangan ya, nanti akan terjadi banjir. Atau ketika teman-temannya tidak peduli, ya udah biarin aja, orang saya kok yang buang sampah. Ya sudah, adik-adik pungut saja sampahnya lalu buang ke tempat sampah. Simpel kan? Itu artinya bahwa Kristus itu ada di dalam diri kita, karakter Kristus itu adik-adik. Ya, ketika ada sampah, kita ambil, kita buang ke tempat sampah. Ya, lalu siapa di sini kalau lagi jalan lihat ada bunga yang bagus, langsung dijailin, dipetik langsung? Siapa yang pernah? Ada yang pernah ya? Wah, itu namanya menjaga lingkungan gak teman-teman? Menjaga ciptaan Allah tidak? Tidak, itu namanya jail teman-teman. Tidak menjaga lingkungan kita. Gak boleh untuk jail itu. Ketika ada bunga bagus, lewat, kita lagi lewat, dipetik. No, tidak boleh teman-teman. Tapi kita harus merawat, menjaga setiap bunga-bunga yang ada di, misalnya kita temui di jalan, tidak boleh dipetik, tidak boleh diinjak-injak ya. Nah, itu salah satu karakter Kristus yang ada di dalam diri kita, adik-adik. Ya, karena Allah berpesan kepada kita supaya kita menjaga segala ciptaannya, baik tumbuh-tumbuhan, hewan juga adik-adik. Nah, tadi pesan kakak ya adik-adik. Yang pertama, tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Karena ketika kita buang sampah sembarangan, kita tidak menjaga lingkungan, berarti karakter Kristus juga tidak ada di dalam diri kita yang mengasihi, menjaga lingkungan, merawat lingkungan. Nah, yang kedua, tidak boleh jahil. Ketika ada tanaman yang bagus atau ketika ada ayam lewat ditendang, dipetik, tidak boleh adik-adik ya. Tapi kita harus sama-sama menjaga, merawat setiap ciptaan Allah. Oke adik-adik? Iya benar adik-adik, kita harus merawat ya. Oke adik-adik, sampai sini firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, yuk kita tutup untuk firman Tuhan kita pada hari ini ya adik-adik. Kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarkan kami Bapa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya kami Bapa bisa menjadi anak-anak yang taat dan dengar-dengaran akan firman-Mu. Ajarkan kami Tuhan menjadi pribadi yang mengasihi, yang menjaga dan merawat setiap lingkungan kami Bapa. Berkati kami Tuhan Yesus, anak-anak sekolah minggu HKBP Citra Raya dalam sekolah kami. Biarlah kiranya Engkau yang memberkati, memberikan kami kepintaran dan hikmat, supaya kami bisa belajar dengan baik dan bisa menjadi anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Terima kasih adik-adik. Shalom. Oke, sekarang kita tiba saatnya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, sekarang adik-adik yang di rumah, semua angkat tangannya dulu, tangan kanannya. Yang memberikan persembahan itu buat Tuhan, yaitu tangan manis, tangan kanan. Oke, sekarang kita ada yang baru adik-adik, yaitu judulnya sejuta. Sejuta itu bukan berarti persembahan kamu kasih sejuta buat Tuhan, gak apa-apa sih, bagus ya. Cuman artinya sejuta itu adalah setia, jujur, dan taat. Ya, berarti kamu dalam hati kamu setia nggak untuk beribadah kepada Tuhan karena online. Terus setia nggak kamu juga untuk memberikan persembahan kamu. Terus jujur nggak kamu memberikan persembahan kepada Tuhan? Ya, itu artinya. Terus kamu taat nggak beribadah setiap hari Minggu di rumah biarpun di rumah? Oke, adik-adik? Itu artinya sejuta. Oke, kita bernyanyi sejuta sejuta. Sejuta sejuta sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Tambah lagi, sejuta sejuta sejuta, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur, dan taat, persembahanku adalah sejuta. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kiranya Tuhan menyertai kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Oke adik-adik, demikian pada kita untuk minggu ini. Jangan lupa ya nonton tiap hari Minggu ibadah online-nya ya di rumah adik-adik. Jangan lupa juga untuk klik like, comment, dan subscribe.